lagi ngapain? Ebi lagi mengerjakan tugas, Miss. Tugas? Kok baru dikerjain di sini, nggak dikerjain di rumah? Karena kemarin ada acara keluarga, jadi Ebi tidak sempat mengerjakannya, Miss. Oh, emang tugasnya dikasih kemarin? Ebi sih ingatnya 2 minggu lalu sih, Miss. 2 minggu lalu? Jauh banget, Ebi. Kok nggak dikerjain dari 2 minggu lalu? Ebi kira masih 2 minggu lagi sih, Miss. Jadi baru dikerjain sekarang ya? Iya, Miss. Terus udah mau selesai belum? Udah, Miss. Udah mau dikit lagi ya? Iya. Miss keinget deh ini tentang talenta di cerita Alkitab. Ebi pernah dengar nggak cerita itu? Tidak, Miss. Jadi Ebi, talenta itu diberikan Tuhan bagi kita. Dan mengelola waktu itu adalah talenta juga, Ebi. Kalau misalnya Ebi kerjain dari 2 minggu yang lalu, berarti waktu yang ada sekarang Ebi nggak akan buru-buru kerjainnya. Tapi bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mengelolanya dengan baik dan membantu orang-orang lain juga. Gitu, Ebi. Jadi gimana dong, Ebi? Apa yang Ebi pelajari? Lain kali Ebi harus menyelesaikan tugas dan tidak dinunda-nunda, Miss. Iya, Ebi harus selesaikan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Biar waktu yang Tuhan berikan bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Ya? Oke, jadi untuk itu kita akan menyaksikan cerita tentang talenta di Mesbah Cilik. Apa yang akan kamu pikirkan jika kamu pulang hari ini dan tak ada makanan untuk makan malam? Bagaimana perasaanmu jika melihat makananmu diberikan kepada orang lain? Hal ini kadang terjadi di gereja mula-mula. Beberapa orang tidak memiliki makanan, sementara yang lain memiliki banyak makanan. Gereja muda terus bertumbuh dan bertumbuh. Para rasul tetap sibuk. Sepanjang hari, setiap hari, mereka mengajarkan firman Tuhan pada orang-orang yang ingin mendengarnya. Tapi suatu hari, muncul masalah yang tidak menyenangkan. Para percaya yang berbahasa Yunani mulai mengeluh. Mereka berpikir bahwa para percaya yang berbahasa Ibrani tidak membagikan makanan sehari-hari dengan adil. Mereka percaya bahwa para janda Yunani tidak mendapatkan bagian yang adil. Hari ini kita menyebut masalah ini diskriminasi. Diskriminasi berarti kita memperlakukan orang lain dengan buruk karena mereka berbeda dari kita dalam beberapa hal. Mereka mungkin terlihat berbeda atau berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mereka mungkin berpakaian berbeda atau makan makanan yang berbeda. Orang percaya Yunani merasa bahwa orang Yahudi Ibrani mendiskriminasi mereka. Para rasul tahu bahwa mereka tidak bisa menangani setiap masalah di gereja baru. Dan mereka cukup bijak untuk tahu bahwa mereka bahkan tidak boleh mencoba. Jadi mereka memanggil orang-orang untuk membicarakannya. Carilah di antara kalian 7 orang. Kata mereka. Pilihlah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Kami akan menugaskan mereka untuk mendistribusikan makanan. Orang-orang saling memandang dan setuju. Jadi mereka memilih 7 orang baik. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka menjadi diaken pertama. Para rasul berdoa dan meletakkan tangan mereka pada mereka untuk menetapkan mereka untuk pelayanan khusus ini. Kemudian para rasul bebas untuk melanjutkan pekerjaan yang Tuhan miliki untuk mereka lakukan. Tuhan telah memberikan pada setiap anaknya karunia khusus untuk digunakan dalam melayaninya. Beberapa memiliki karunia mengajarkan firman Tuhan. Mereka adalah guru yang senang kita dengarkan dan pelajari darinya. Beberapa memiliki karunia merawat orang lain. Mereka adalah orang-orang yang selalu senang membantu.
Mereka mencuci piring setelah makan malam gereja. Mereka membantu tetangga mereka dengan masalah mobil. Mereka menyediakan makanan dan pakaian bagi orang yang membutuhkan. Karunia istimewa lainnya dari Tuhan adalah kemampuan untuk menemukan cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu mengenal seseorang yang memiliki karunia organisasi ini? Karunia istimewa lainnya dari Tuhan adalah kemampuan untuk memahami dan membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Kita semua dapat menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain dan mengasihi mereka dengan cara yang sama Dia melakukannya. Para rasul terus melakukan pekerjaan istimewa mereka dalam mengajarkan firman Tuhan. Dan gereja muda terus bertumbuh dan bertumbuh. Ketika para percaya menggunakan karunia mereka untuk melayani Tuhan hari ini, gereja terus bertumbuh. Setiap orang percaya, termasuk kamu dan saya, memiliki karunia istimewa dan pekerjaan istimewa untuk dilakukan bagi Tuhan. Hai Sobat Basba Cilik, kembali lagi bersama dengan kami. Di sini ada Miss Uni ditemani oleh Morgan. Ya, dengan Morgan. Saat ini kita mau melakukan satu activity. Tahu nggak Morgan kita mau buat apa? Kita mau lakukan sesuatu. Teman-teman di rumah juga bisa loh cobain. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan ya Morgan. Ada apa ini? Garpu. Ya, kamu membutuhkan 2 garpu. Di rumah ada garpu nggak? Nanti kamu bisa coba ya. Kemudian ada apa lagi ini Morgan? Kentang. Yes, ada kentang. Boleh gunakan 1 kentang atau 2 kentang boleh. Kemudian, Pensil. yes, ada pensil. Kemudian apa? Penggaris. Penggaris dan Tusuk gigi. tusuk gigi. Jadi bahan-bahan ini bisa kita gunakan untuk activity kita hari ini. Morgan, Miss Uni mau tanya nih. Kira-kira kalau kita ambil salah satu kentang, Morgan juga ambil. Kita buat seperti ini di tangan kita. Bisa bertahan nggak ya dalam beberapa detik atau kita gagal untuk lakukannya? Coba, teman-teman di rumah juga bisa coba. Kita buat kentang di atas, kita letakkan di atas ujung jari kita, jari telunjuk seperti ini. Nggak boleh diapit begini. Posisi jari enggak. harus lurus seperti Nih, ini. nih. Kira-kira bisa nggak ya? Ya, nggak berhasil. Coba kita lihat Morgan ya, kira-kira Morgan berhasil nggak? Di ujung, ya. Karena kita berdua tidak berhasil, kita membutuhkan 2 garpu. Teman-teman boleh juga ambil garpu. Yes. Kedua garpu ini, kita bisa tusuk seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah ada kentang yang sudah kita tusuk menggunakan berapa garpu Morgan? 2. Ya, menggunakan 2 garpu dan juga ada apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Kita coba. Kita mau buat di ujung jari telunjuk kita, kira-kira kentang ini bisa jatuh atau enggak? Menurut Morgan jatuh enggak ya? Tidak. Tidak. Kita coba ya teman-teman. Teman-teman di rumah juga boleh coba ya activity ini. Dan ternyata Tidak jatuh. tidak terjatuh. Morgan mau coba? Boleh? Oke. Morgan menggunakan tangan kiri ini teman-teman. Kira-kira jatuh nggak ya? Wah, ternyata tidak jatuh juga. Luar biasa. Tepuk tangan Morgan. Nggak cuma bisa dibuat di jari. Menurut Morgan, kalau kita buat di ujung pensil, kentangnya bisa jatuh nggak ya Morgan? Tidak. Tidak. Wah, kita coba. Morgan bilang tidak terjatuh. Menurut teman-teman di rumah gimana? Jatuh nggak ya? Kita lihat nih. Dan ternyata dia tidak Berjatuh. terjatuh. Morgan coba juga. Terjatuh nggak ya? Tidak. Tidak. Wah, tahu nggak apa yang menolong kentang ini nggak terjatuh? Garpu, pensil, atau tusuk gigi. Iya, ada garpu dan tusuk gigi yang menyeimbangkan. Ya kan? Dari activity ini kita mendapatkan ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Oke, kira-kira menurut Morgan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari activity ini tentang keseimbangan? Kita membutuhkan sesuatu untuk
hidup kita bisa seimbang. Wah, kita membutuhkan sesuatu supaya hidup kita bisa seimbang. Seperti kentang ini supaya nggak jatuh, dia butuh sesuatu nih. Yaitu apa? Garpu. Kalau kita kira-kira manusia butuh siapa ya supaya hidup kita bisa seimbang, Morgan? Tuhan. Ya, benar anak-anak. Kita membutuhkan Tuhan. Supaya kita bisa apa? Jauh dari segala godaan siapa? Dan setan. Iya, banyak gak hal-hal Dan yang bisa Messi. membuat jatuh ke dalam dosa? Banyak gak hal-hal membuat kita jatuh ke dalam dosa? Banyak. Jadi kita butuh siapa dalam hidup kita? Tuhan. Tuhan. Baik, demikian aktiviti kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali bersama saya, Miss Uni dan Morgan. Tuhan memberkati. Bye. Bye Morgan. Aku punya buku bergambar, hanya sayang kau tidak punya. Pinjamlah buku bergambarku, engkau boleh lihat dahulu. Aku punya satu boneka, hanya sayang kau tidak punya. Pinjamlah ini bonekaku, engkau boleh bermain dahulu. Aku punya sebuah pisang, hanya sayang kau tidak punya. Mari kita bagi bersama, seperti Yesus ajar kita. Barang-barang yang aku punya, mungkin saja kau tidak punya. Mari kita bagi bersama, seperti Yesus ajar kita. Seperti Yesus ajar Hai teman-teman, hari ini Lilo mau cerita tentang betapa pentingnya mengatur talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sebelum itu, Lilo mau berbagi fakta menarik tentang pengendalian diri. Kalian tahu nggak, pengendalian diri itu penting banget untuk kesehatan kita loh. Pengendalian diri itu membantu kita membuat keputusan yang baik dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan kita. Misalnya, dengan pengendalian diri, kita bisa memilih makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan cukup tidur. Semua ini membuat kita lebih sehat dan bahagia. Jadi, apa sih hubungannya dengan mengatur talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, seperti pengendalian diri yang membantu kita membuat keputusan yang baik untuk kesehatan kita, mengatur talenta yang Tuhan berikan juga sangat penting. Tuhan memberikan kita talenta agar kita bisa melayani Dia dan sesama dengan cara yang terbaik. Tapi, kita harus bisa mengatur talenta tersebut dengan baik terlebih dahulu. Ketika kita mengatur talenta kita dengan baik, kita bisa menggunakan talenta tersebut untuk kebaikan dan melayani orang lain dengan lebih efektif. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus mengenali talenta yang kita miliki. Apa yang kita sukai dan apa yang kita lakukan dengan baik. Dengan mengenali talenta kita
kita bisa lebih fokus dalam mengembangkannya. Kedua, kita harus berlatih ya dan belajar untuk meningkatkan talenta kita. Misalnya, jika teman-teman pandai bermain musik, teman-teman harus terus berlatih dan mungkin belajar lebih banyak lagi tentang musik. Dengan gitu, kita bisa menggunakan talenta kita dengan lebih baik. Ketiga, kita harus menggunakan talenta kita dengan bijak. Jangan hanya menyimpannya untuk diri sendiri ya, tapi gunakan untuk membantu orang lain. Misalnya, kalau teman-teman bisa belajar musik, bisa juga bantu teman-teman yang mau belajar musik. Keempat, kita harus selalu berdoa dan meminta petunjuk Tuhan agar kita bisa menggunakan talenta kita dengan cara yang terbaik. Doa membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan dan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi, teman-teman, mari kita selalu ingat untuk mengatur talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Dengan pengendalian diri, kita bisa membuat keputusan yang baik untuk kesehatan kita dan menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan dan sesama dengan lebih efektif. Terima kasih sudah mendengarkan tips kesehatan hari ini. Semoga kita selalu ingat ya untuk mengatur talenta yang Tuhan berikan dan menjaga kesehatan dengan pengendalian diri. Bye Sobat Mesbah Cilik. Hi everyone, welcome to Wise Words. I'm Pastor Johannes and today I want to talk to you about serving. Serving means to help others and doing good things for them without expecting anything in return, just as Jesus taught us to serve others. In Bahasa Indonesia, serving is melayani. Now I want you to spell with me serving. S-E-R-V-I-N-G. Serving. Imagine helping your parents with their chores at home, or sharing your toys with your friends, or helping in church. That's serving. For example, Jesus once washed the disciples' feet. One day, Jesus wanted to do something very special to show his friends how to serve. So what did he do? He washed their feet. And in those times, washing somebody's feet was a job for the servants. But Jesus did it to show that serving others is very important. He wanted us to know that no job is too small if it means you are helping somebody else. So today, I want you to help a friend who is sad clean up something without being asked, or pray for somebody who is sick. Can anyone else tell me down below in the comment another way that they have served? So remember, serving is to help others just like Jesus did when he washed the disciples' feet. And when we serve, we show God's love to the people around us. So go out there and serve today and tell us how you serve in the comments below. God bless you and see you next week. Halo anak-anak semuanya, apakah hari ini bahagia? Tentu kita harus selalu bahagia karena Tuhan Allah mengasihi kita. Dan melalui pelajaran hari ini kita belajar tentang serving, tentang melayani. Bahwa melayani Tuhan itu harus dengan cara yang terbaik. Mau kan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Mau bisa menjadi pelayan yang terbaik di mata Tuhan? Kalau begitu memang mau bicara dengan orang tua kalian. Shalom orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin mengajarkan anak-anak kita bahwa kalau karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak kita itu diatur dengan baik, dikembangkan dan kemudian selalu digunakan dengan
terbaik, maka anak-anak kita sudah melayani Tuhan sesuai dengan rencananya. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, doing their best in their life. Itu yang sangat penting. Pertama, tentu anak kita harus punya tujuan. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi apa tujuan mereka melakukan segala sesuatu. Tujuan pelayanan ini untuk apa? Apa target yang mereka harus capai? Sehingga mengajarkan mereka juga untuk fokus dan mencapai target. Meskipun itu sebuah pelayanan, tapi tetap harus ada target dan termotivasi selalu untuk melakukan yang terbaik. Jadi kadang-kadang bukan hanya di pelajaran sekolah ya, harus nilainya 100. Di dalam pelayanan juga harus nilai 100 loh. Nah, yang kedua, mengajarkan tentang nilai kerja keras. Bahwa di apapun pekerjaan itu, dibayar, tidak dibayar, ada imbalan atau tidak, kita selalu harus bekerja keras. Kenapa? Karena kita ingin hasil yang terbaik. Nah, ketika mereka benar-benar memberikan perhatian, energi, dan mereka terlibat dengan kerja kerasnya mereka, kita perlu berikan apresiasi. Meskipun hasilnya belum sempurna. Dan jangan dimarah-marahin kalau misalnya hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kita kasih apresiasi supaya mereka tetap termotivasi. Dan tentu anak-anak kita perlu latihan, persiapan yang baik ketika mereka diminta melayani di gereja. Apakah itu bernyanyi, baca cerita Alkitab, mereka harus benar-benar mempersiapkan. Jangan hanya berhenti di cukup biasa-biasa saja, tapi harus selalu yang terbaik. Nah, yang berikutnya adalah berikan dukungan dan dorongan. Meskipun anak-anak kita gagal atau hasilnya kurang bagus ya ketika mereka bernyanyi misalnya di gereja, jangan biarkan mereka berhenti karena gagal. Biarlah kita terus dorong, berikan dukungan, dan mereka berani mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat adalah tentu kita sebagai orang tua harus berikan teladan yang baik. Kita harus selalu bersikap positif, komitmen dalam setiap pekerjaan Tuhan, dan kita selalu menunjukkan bahwa ketika melayani pekerjaan Tuhan, kita rela berkorban. Kita tidak hitung-hitungan. Itu menjadi satu model yang baik. Yang kelima, kita mengajarkan anak kita juga untuk tentunya keterampilan yang sangat penting, yaitu tentang skill pemecahan masalah, pengambilan keputusan, memanage waktu mereka, kemampuan komunikasi. Bukankah itu semua dibutuhkan di dalam pelayanan? Bukan hanya mempersiapkan masa depan mereka bekerja dalam karir, mereka butuh semua skill ini. Tapi kan dalam pelayanan juga mereka butuh berkoordinasi dengan orang lain, mengatur waktu yang baik sehingga bisa tetap memprioritaskan pelayanan dalam hidup mereka. Yang berikutnya tentu dalam hal yang terkecil sekalipun kita harus selalu berikan sekali lagi pujian dan penghargaan. Ini diulang 2 kali. Kenapa? Karena inilah yang akan mendorong anak kita untuk terus melayani, karena kan tidak dibayar. Pelayanan itu bisa termotivasi terus karena ada apresiasi. Bahkan dalam hal yang terkecil, apakah mereka hanya tersenyum, menyambut tamu, itu pun sebuah penghargaan untuk mereka, harus diberikan. Dan yang ketujuh adalah ajarkan tentang tanggung jawab. Ketika menerima sebuah pelayanan, harus tanggung jawab sampai selesai. Harus selalu memberikan yang terbaik, dan atas apa yang dilakukan, tindakan, keputusan yang diambil, harus punya integritas dan bertanggung jawab. Pertama, kepada komitmen diri pribadi. Tetapi kedua, mereka juga makin bertumbuh, belajar bertanggung jawab untuk orang lain. Akhirnya mereka belajar untuk menjadi pemimpin. Itu semua kita bisa lakukan di dalam gereja juga. Kenapa kita harus selalu mengajarkan anak-anak kita untuk melayani dengan cara yang terbaik, menjadi versi mereka yang terbaik? Karena dalam Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai upahmu. Kristus Tuhanlah yang sedang kamu layani.
Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh anak-anak kita. Bukankah kita harus mengajarkan mereka untuk melayani Tuhan Yesus dengan karunia talenta yang terbaik? Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah kamu mengutamakan kebutuhan orang lain dibanding dirimu sendiri? Pernah. Pernah? Bolehkah ceritakan secara singkat saat kamu melayani kebutuhan orang lain? Waktu itu aku masih kelas 3 dan ada yang kesulitan. Terus aku punya kelompok tapi dia tidak punya kelompok. Aku menjadi kelompok dia. Dia baru menyelesaikan beberapa pertanyaan. Akhirnya aku menjawab pertanyaan dia dan akhirnya dia bisa kasih ke Miss dia dan selesaikan semua. Dulu waktu itu aku tidak tahu ke spesifik waktunya, tapi waktu aku kelas 2 ya, sebelum aku kesini itu ada teman aku yang butuh, yang mamanya tuh lupa kasih bekal. Jadi dia nggak ada bekal, nggak ada makanan. Jadi aku kasih beberapa bekal aku kepada dia karena menurut aku bekal aku lebih. Jadi aku kasih dia. Waktu aku umur 8, aku dan adik sama ayah aku ke mall. Habis itu ada adik cowok lihat aku punya balon, jadi aku tak kasih balon aku ke adik cowok yang lihat balon aku. Bagaimana perasaanmu setelah melayani kebutuhan orang lain? Perasaan aku senang karena bisa membantu orang lain. Happy, senang. Bahagia karena sudah membantu orang yang kesulitan.